Aku lagi di Museum Kereta Api Ambarawa dan nanti aku akan naik keretanya yang ada di jam 11 ya guys. Mau lihat gimana keseruannya, ikuti aku aja terus guys. Jadi aku sekarang lagi di depan tulisan Ambarawa. Nah, jadi ini adalah Museum Kereta Api Ambarawa. Nah, kalau aku lihat-lihat katanya di museum ini itu ada banyak kereta dan lokomotif kuno. Jadi aku akan lihat nantinya ya guys. Guys, ini adalah tiket Museum Kereta Api Ambarawa. Nah, ini berlaku 1 hari sehingga nanti kita bisa mondar-mandir di stasiun di museum ini ya guys. Sekarang kita masuk dulu ya guys. Let's go. Nanti kurang 1. Bentar ya. Nah guys, jadi ini adalah lokomotif zaman dulu. Kalau lokomotif zaman dulu itu bagian depannya itu kayak bulat kayak gini guys. Gak kayak sekarang yang kotak-kotak guys ya. Pokoknya kalian bisa ngelihat ini beda banget. Dan tentunya juga gak ada tulisan KAI-nya ya. Gak ada tulisan apa-apa, paling cuman C5101 atau C berapa gitulah. Kalau kalian nggak tahu juga nih, kereta zaman dulu itu biasanya itu ada kayak bak yang berisi batu-batu untuk pembakaran di keretanya guys ya. Nah, tapi batu-batu ini baknya itu bisa menjadi gerbong terpisah pada kereta ataupun gerbong yang tersambung dengan lokomotif. Itu kalau kalian lihat pada relnya itu sepertinya itu ada celaknya kan. Nah, tapi menurut kalian mungkin pembuatnya yang malas untuk lebih menyambungkannya. Tapi sebenarnya tidak guys, karena itu adalah keselamatan. Jadi pada rel kereta pada besi itu ada yang namanya pemuaian. Nah, rel kereta itu kan terbuat dari besi itu ya. Nah, jadi setiap kali besi itu kena panas, dia akan membesar. Dan setiap kali besinya itu kena dingin, dia akan perlahan-perlahan mengecil. Nah, jika itu dirapatkan, yang terjadi adalah nanti bisa bengkok gitu ke atas. Sementara kalau dilewatin rel kereta nanti keretanya ya bisa anjlok. Kan seringkali kita ngelihat kalau ada kereta gitu suka bunyi gini ya, deg 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 deg. Nah, itu karena rodanya itu yang menginjak bagian sela itu guys, kalau kalian nggak tahu. Dipo Lokomotif Ambarawa. Bangunan Dipo Lokomotif Uap Ambarawa dibangun bersamaan dengan pekerjaan renovasi stasiun Willem I Ambarawa tahun 1907 sampai 1910. Ternyata guys, di dunia ini pernah ada lokomotif listrik nih. Jadi kalau kalian tahu kereta KRL itu kan biasanya di atasnya ada kayak penghubung listriknya itu. Nah, ternyata juga ada nih lokomotifnya tapi ada penghubung listriknya tuh. Kalau lokomotif yang sekarang udah ada, ini kayak gini nih. Nih, kotak nih kayak gini ya. Nih, tuh, nih ada 3 nih fotonya. Nah, cuman juga kalau yang aku bilang kan ada logo KAI-nya. Nah, kalau di zaman itu logonya masih kayak gini. 3 garis, yang warna orange 2, yang warna biru 1. Nah, jadi ini udah beda zaman nih. Gak kayak kalau sekarang udah tulisannya KAI. Nah, guys, kalau yang ini kereta jarak jauh guys, karena dia ini gak ada listriknya sehingga dia bisa berlalu lalang kemana aja asalkan yang ada relnya ya. Misalkan ke Surabaya, ke Bandung, ya ke Malang, ke Jogja, bisa ini. Di sini itu ini banyak foto-foto dari kereta yang zaman dulu sampai kereta yang modern yang udah berbentuk kotak dan tidak berbentuk bulat lagi.
Oh, oh, oh. Wih. Oh. Wih. Di museum ini juga ada loh guys, foto-foto KRL yang zaman dulu. Jadi zaman dulu itu KRL itu dari Jerman, bukan dari Jepang. Nah, kalau KRL dari Jerman itu Indonesia masih harus beli sekaligus biaya kapalnya. Jadi lumayan mahal. Nah, ini yang Jerman nih. Kayak ginilah rupanya nih. Nih. Tuh. Sementara yang dari Jepang ada di sini fotonya nih. Nah, ini dia. Yang dari ini masih diangkut ke Dipo KRL. Nah, jadi kalau yang dari Jepang itu, karena di Jepang itu keretanya itu untuk KRL ada usianya. Jadi kalau udah lebih usianya udah gak boleh dipakai lagi. Akhirnya jadi KRL yang di Jepang itu dikasihlah ke Indonesia. Nah guys, ini adalah kereta Prambanan Express. Nah, setahu aku itu Prambanan Express itu jurusannya Solo ke Jogja atau dari Jogja ke Solo. Aku pernah ngeliat di stasiun Tugu Yogyakarta, tapi waktu itu aku masih kecil dan gak ada vlognya. Nah, dan aku baru tahu jika di sini ternyata dia pernah melayani Jabodetabek ya guys. Jadi ini setahu aku cuman Jogja Solo aja. Sini kebunnya asri ya guys. Dan di sini aku mau lihat dulu mereka simpen di mana lokomotif yang udah tua-tua. Guys, kalian lihat nih guys, di tengah rel kereta ini ada batu-batu. Jawabannya, kenapa batu-batu ini bisa ngangkat rel? Kamu mau tahu nggak? Aku udah punya jawabannya. Jadi, batu-batu ini namanya balast rel kereta ya. Nah, kalau kalian lihat di sini, nggak ada satupun batu yang halus. Tujuannya biar rel keretanya nggak bisa ambias. Ini aku lagi di dalam lokomotifnya guys. Dan kalian jangan mikir aku akan nyetir guys. Aku masih kecil. Ya, jadi aku mau kasih lihat dalamnya nih guys ya. Guys, ini adalah dalam lokomotifnya guys ya. Dan di sini mungkin karena udah tua, ada yang udah bolong tuh. Udah bolong. Sama kalau kalian nggak tahu ini lubang fungsinya apa. Nah, lubang ini fungsinya untuk menampung batu yang dibakar atau batu baranya yang dibakar nih ya. Jadi dulu tuh masih pakai batu bara guys. Batu baranya dimasukin, nanti keluar asap di atas dan keretanya bisa berjalan. Aku masuk gerbong kayunya dulu ya guys. Aku mau naikin lokomotif uapnya guys. Dan kalau kalian nggak tahu apa, ini yang sama dengan di Solo guys. Mari kita naikin.
Hehehe. Sorry guys, ternyata yang aku naikin tadi itu bukan yang mirip di Solo, tapi yang ini guys, yang harusnya yang ini nih. Jadi nih guys, ini lokomotifnya nih guys. Kalau kalian lihat itu di belakang tuh kan gerbong barang. Harusnya kalau di kereta wisata yang di Solo itu belakang gerbong penumpang guys. Naik kereta dulu guys. Nanti Dari jalur 1 Ambarawa menuju Pinang. Di sini sudah semua ditemani oleh pemusik dari akhirnya sampai juga di Yogyakarta. Tadi kita naik cucu train guys keliling museum. saya. Dan sekarang aku ingin masuk gerbongnya. Aku bilang ada gambar-gambar stasiunnya. Kak, ini pintu yang ada di gerbong kereta api. Dan kalian tahu ini apa? Ini tuh sebenarnya kayak ban. Ini fungsinya itu bukan menyambungkannya, tapi ini fungsinya biar orang nggak ada yang keluar lewat celahnya guys. Sekarang aku mau masuk keretanya dulu ya guys, tapi kita buka sandal dulu aja guys. Coba kita lihat. Guys, nggak ada jendela sih guys. Tapi kalian lihat lagi deh guys. Mantep. Jembatan. Area pembangunan jalur kereta api tidak selamanya melewati kontur datar. Acap kali pemasangan rel harus menyeberangi lembah, sungai, dan jurang. Ini namanya sinyal Alkmaar atau bisa disebut sebagai whistle guys. Jadi fungsi whistle ini mungkin tidak terlihat berfungsi, tapi dibaliknya kita tahu fungsinya, yaitu untuk kereta berpindah jalur guys. Jadi whistle ini untuk menggerakkan lidah rel. Maksudnya itu kalau di persimpangan biasanya bagian rel yang pipih itu. Nah, dan kereta akhirnya bisa berpindah jalur. Kalian tahu nggak sih gedung stasiun Ambarawa ini yang menjadi museumnya guys? Tapi jangan berpikir stasiun Ambarawa sekarang ini udah nggak bisa dipakai. Masih bisa dipakai loh, karena soalnya yang kereta wisata ini, yang katanya dari museum kereta api di Ambarawa ini, dia ini dari stasiun Ambarawa yang sekarang udah jadi museum guys. Guys, kalian tahu nggak ini apa? Ini adalah turntable guys. Kalian tahu nggak sih ini fungsinya apa? Nih aku sih tahu ya. Jadi fungsi dari turntable ini untuk memutar kereta. Jadi misalkan nih lokomotifnya ini dari yang itu yang kuning nih, dia jalan nih, dia mau muter ke sana. Nanti dia ke sini, lalu berhenti di titik ini. Lalu nanti turntable-nya ini muter, lalu lokomotifnya ke sana lagi dan udah deh kaputar. Ini aku di bagian gerbang 3 nih guys, di belakang ya. Indah sekali nih guys ya. Jadi aku tadi sebenarnya udah ngeliat, tapi kan ketutup lokomotif tuh. Nah kalau sekarang udah gak ketutupan lokomotif deh guys. Jadi seru.